Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Junita dengan NIM 20231022. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT yang saya buat yang berjudul Pemanasan Global dan Perubahan Iklim. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya temperatur suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Gejala terjadinya pemanasan global dapat diamati dan dirasakan dengan adanya pergantian musim dan tidak bisa diprediksi. Hujan badai sering terjadi di mana-mana, angin puting beliung, banjir, dan kekeringan terjadi pada waktu yang bersamaan. Penyakit mewabah di banyak tempat dan terumbu karang yang memutih. Dampak pemanasan global. Yang pertama yaitu melelehnya es di kutub. Yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut. Yang ketiga yaitu terjadinya gelombang panas. Yang keempat yaitu rusaknya ekosistem laut. Yang kelima adalah sering terjadinya banjir. Yang keenam adalah punahnya hewan di bumi. Yang ketujuh terjadinya pergeseran cuaca. Yang kedelapan erosi garis pantai. Dapat teman-teman lihat gambar dampak pemanasan global, yaitu melelehnya es di kutub, rusaknya ekosistem laut, dan sering terjadinya banjir. Penyebab utama pengendalian pemanasan global. Yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan. Yang kedua, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan gas CO2 dan H2O. Yang ketiga yaitu penggunaan CFC pada kulkas maupun AC. Yang keempat yaitu pembakaran hutan secara besar-besaran. Yang kelima yaitu penggunaan pupuk non-organik. Yang keenam yaitu limbah kotoran sapi dapat menghasilkan gas CO2 dan metana. Gambar faktor penyebab pemanasan global di bumi, yaitu kebakaran hutan besar-besaran, limbah-limbah plastik yang berserakan, gas kendaraan bermotor. Dampak pemanasan global terhadap Indonesia. Yang pertama yaitu dapat mempengaruhi ekosistem makhluk hidup di Indonesia. Yang kedua yaitu para ilmuwan memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan kehilangan 2000 pulau yang ada. Yang ketiga yaitu suhu udara meningkat dan memanas dikarenakan adanya pembakaran lahan hutan setiap tahunnya. Yang keempat yaitu musim hujan dan musim panas akan mengalami perubahan jangka waktu. Langkah antisipasi untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama yaitu mengurangi pemakaian energi listrik. Yang kedua, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang lagi. Yang ketiga yaitu mengurangi memakan daging sapi. Yang keempat yaitu memakai kendaraan umum. Yang kelima yaitu menanam pohon. Yang kedua yaitu perubahan iklim atau climate change. Perubahan iklim atau climate change adalah perubahan variabel iklim, khususnya suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang sekitar 50-100 tahun intersennial. Keterkaitan antara climate change dengan munculnya konflik memang tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan perlu ditelusuri akar dari konflik itu sendiri, di mana sebagian konflik yang terjadi selalu melibatkan perebutan sumber daya yang sedikit yang telah menipis akibat adanya climate change, serta ketersediaan lahan yang sudah tidak subur agar terjadinya degradasi lingkungan. Unsur yang mempengaruhi iklim. Yang pertama yaitu suhu atau temperatur udara. Yang kedua, tekanan udara. Yang ketiga, angin. Yang keempat, kelembaban udara. Yang kelima adalah curah hujan. Dampak negatif perubahan iklim. Yang pertama yaitu perubahan musim. Yang kedua yaitu kekeringan. Yang ketiga, banjir dan longsor. Yang keempat, terganggunya ekosistem.
Yang kelima, kenaikan permukaan air laut. Yang keenam, kelangkaan air dan makanan. Cara menanggulangi perubahan iklim. Yang pertama, gemar menanam pohon. Yang kedua, jangan membuka lahan dengan membakar. Yang ketiga, hemat energi. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.